Halo, saya Aun Rahman. Ini dapat pertanyaan dari Prung Station. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, sepak bola modern atau sepak bola tradisional? Depends ya, maksudnya apa yang kalian definisikan sebagai sepak bola modern dan juga tradisional. Tapi kayaknya sepak bola modern. Kedua, jadi komentator TV lokal atau TV luar? Ini pertandingannya kan berarti ya. TV lokal, karena mempromosikan sepak bola Indonesia juga salah satu hal yang pengen saya lakuin. Jadi, saya bakal lebih milih untuk lebih banyak komentatorin sepak bola lokal. Sportcaster atau dosen? Dosen kayaknya, karena lebih beramal. Bung Toel atau Bung Valen? Bung Toel, idola saya itu. Dan juga berapa kali ketemu, dan juga banyak dari beliau, teknik bicara, terus juga bagaimana penekanan ketika bicara, juga banyak terinspirasi dari beliau, selain satu lagi sama Bung Adiani. Komentator atau jurnalis? Komentator. Oke, that's all. Yo, kembali lagi di studio Prung Station bersama saya PS Go dan teman saya Bo Rambo. Nah, dan sekarang juga kita akan menjadi komentator, Bo. Iya, komentator pertandingan. Ada pertandingan Liga Ucing. Nah, pertandingan Liga Daun Kaung, Bo. Nah, ya. sekarang yang akan digelar adalah PSG Gerlong dan Besiktas Tasik, Bo. Nah, Besiktas Tasik. Oke. Dan kita ada dari skuad Besiktas Tasik, ada Asep Carlos. Oke, ada Dadang Siman di kiper, Ferry. Dan ada Asep Mania juga di sana. Ada Asep Keon, Asep Mania itu Asep Keon. Asep Keon. Ya, mungkin bola-bola diputar, langsung saja masuk ke tengah lapangan. Dan tidak masuk. Kurang mah bukan komentator, bukan komentator. Bukan, jadi bingung gitu gimana gitu cara ininya ya gitu. Kan dulu juga Jawa di radio juga sebagai penyiar radio juga ya. Ya, penyiar radio gelap, penyiar radio gelap, Bo, yang jam 12 malam yang togel gitu. Oh, yang togel. Kalau yang bagian kekerak-kerakan yang gitu. Ya, nah. Oke, sekarang ada Aun Rahman. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Halo semua. Nah, Kang. Sekarang juga kita akan berbicara tentang sepak bola yang pastinya daging semua, Bo. Pasti, soalnya ini ahlinya. Nah, dari tulangnya juga tulang rangu. Tulang rangu ya, ngerekek gitu ya. Ngerekek. Oke. Nah, mungkin buat brother Prung Station ya, Bu ya, yang belum tahu Aun Rahman, mungkin Om bisa perkenalkan dulu Om sebagai siapa sih gitu. Kang Aun Rahman Nah, ini? takutnya kan disangka badan besar gini debt collector ya. gitu. Oke, Om, gimana Om? Oke, halo, nama saya Aun Rahman. Pekerjaan utama saya dosen sebenarnya, cuman kebetulan kalau weekend jadi komentator Liga 1. Dan juga podcaster juga untuk Box to Box Media Network. Oh, Box to Box saya suka mengikuti Kang itu Kang. Box juga to sama ngobrolin tentang sepak bola Om ya, Kang? Itu sepak bola, betul. Sepak bola Indo atau seluruh? Kebetulan kalau misalnya saya jadi podcasternya itu di Box to Box Football yang bahas juga soal bola luar lah gitu. Tapi saya juga ada yang di Umpan Tarik yang khusus bahas sepak bola Indonesia. Oh, sepak bola Indonesia gitu. Nah, saya juga punya channel, Bo. Selain tadi ada Box to Box kan, Umpan Tarik, saya ada Aduga Bread. Ada itu? Ada, nanti saya insya Allah bikin channel. Ya, Kang. Kita ngobrolin sepak bola lah. Kang, kita ngobrolin sepak bola Indonesia di mana prestasi kita kan sebenarnya mah nggak ya bisa disebut mah kurang bagus gitu. Tapi kok masyarakatnya gila sepak bola, faktor apa sih, Kang? Nah, ini sebenarnya kalau misalnya bicara Indonesia ada beberapa faktor lah. Kalau misalnya ditarik garis sejarah gitu ya. Kalau bisa ditarik garis sejarah, Tan Malaka di bukunya Mandilog itu bilang kalau sepak bola itu alat perjuangan. Ya. Itu yang kemudian juga jadi salah satu faktor yang kemudian bikin Indonesia itu ya jadi sepak bola di Indonesia itu nggak sekedar permainan gitu. Ini juga yang jadi faktornya ketika pendirinya PSSI Suratin Sugondo juga kan dapat banyak inspirasi dari kakak iparnya Dr. Sutomo yang juga pendirinya Budi Utomo. Terus Soekarno juga waktu ketika Indonesia pertama kali merdeka juga memakai sepak bola. Waktu itu kan angkatannya Sucipto Suntoro. Dikirimlah ke luar negeri kan untuk menyampaikan kalau negara Indonesia itu ada. Nah, ini yang kemudian bikin kalau di Indonesia faktornya adalah Indonesia sepak bolanya nggak sekedar jadi permainan aja gitu, tapi juga udah secara simbolis sebagai alat perjuangan.
Itu yang kemudian bikin klub-klub, terutama klub-klub yang para pendirinya PSSI ya, yang di Surabaya, di Jakarta, di Bandung itu emang jadi bagian dari alat perjuangan tersebut. Itu yang kemudian bikin sepak bola narik masanya lebih besar. Kedua, karena narik masa ini orang yang terlibatnya lebih banyak gitu. Jadinya ya yang main aja udah 22 gitu ya. Belum sama cadangan, belum sama pelatih. Terus yang nonton stadionnya kan gede. Jadi rame karena bisa narik masa lebih banyak gitu ketimbang olahraga lain di Indonesia. Kalau basket si courtnya kan kecil, terus badminton gorna kan nggak mungkin nampung kayak sepak bola gitu ya, 20.000, 30.000 gitu. Itu yang kemudian bikin sepak bola tuh jadi rame gitu karena banyak melibatkan banyak orang. Jadi melibatkan banyak orang, Bo, yang bikin apa jadi gila bola di Indonesia dan itu. Perjuangan juga, Pak. Yang paling kan jadi sepak bola di kita itu memang alat perjuangan juga. Perjuangan itu ya. yang kemudian jadinya mengakar lah di Indonesia mah gitu. Emang di samping ketika kalau misalnya di daerah lain kan si klub teh memang kalau misalnya mirip di Inggris sebenarnya di Indonesia. Jadi klub teh bener representasi dari daerah gitu. Kalau dulu kan kita Persib gitu, Persija, terus juga Persebaya tuh beneran mewakili wilayah itu gitu. Itu yang kemudian bikin jadinya si klub ini wakil dari wilayah tersebut buat bertanding di nasional. Istilahnya jadi wajah dari wilayah tersebut atau kota tersebut di nasional gitu. Jadi memang semangat kedaerahan dulu ya yang dibentuk dulu. Ya. Makanya itu yang mungkin ngebedain sepak bola di Indonesia dengan di wilayah lain gitu. Ya, terutama Asia mungkin. Di Asia mungkin bedanya itu. Kita bisa disebut lebih unggul Kakang secara atmosfer ya, secara gila sepak bola Indonesia. Kalau menurut perjalanan saya sebenarnya masih paling the best sebenarnya di Asia ya. Indonesia gitu. Dari atmosfernya, dari bagaimana supporter mencintai klubnya gitu. Terus juga bagaimana rivalitasnya juga itu juga salah satu yang emang panas juga kan. Panas ya. Karena kalau di Asia kayaknya yang hampir mirip itu paling di Iran gitu. Yang agak lumayan ya. Sementara di tempat lain kan rivalitasnya rata-rata baru. Maksudnya baru teh bukan yang udah lama dibikin gitu. Maksudnya lama teh ya bukan rivalitas yang udah lama sejak awal tahun 2000-an atau 80-an 90-an gitu, tapi rivalitas yang muncul ketika sepak bola udah jauh lebih modern gitu. Kayak di Malaysia JDT ini kan sebenarnya jadinya nggak punya rival karena mereka tim yang paling bagus sendiri gitu. Yang justru yang punya rival ataupun punya rivalitas tuh ya Perak sama Selangor gitu, atau enggak Selangor sama KLFA yang sama-sama tim Kuala Lumpur gitu. Sementara karena banyak tim di Asia itu banyak tim baru lah istilahnya dalam tanda kutip, dan kompetisinya juga banyak yang baru, jadinya si rivalitasnya nggak kayak di Eropa. Sementara di Indonesia beberapa klub usianya udah tua juga gitu, sekitar 75 tahun, terus berapa tahun lah, bahkan PSM udah 100 lebih. Ini yang kemudian bikin ada aspek sejarah, ada aspek historikal yang bikin nilai sepak bola Indonesia jadi lebih ketimbang banyak negara lain di Asia. Ini yang kita unggul. Cuman di sisi lain kita juga tertinggal juga. Ini intinya berkah, berkah Tuhan ya kan. Indonesia tuh, Bu ya. Indonesia sope. Paling yang cuman kita mah kayaknya gitu kan, kalau saya lihat ya. Teknik, kalau kita mah dikasih teknik textbook pelatih rada bingung kita mah, tapi kalau masalah lari mah sok asli ya Bu ya, kayak pemain istilahnya yang daerah Papua mungkinnya Bu ya. Larinya pada kencang-kencang kan, kayak Boa Salosa, terus kayak apa Edward Ipak Dalam juga kan. Bagus pada cepat, alami gitu ya kan ya. Kalau pemain-pemain Indonesia mah nggak. Mungkinkah latihannya selain sepak bola lari di hutan gitu kan, jadi pada kencang bisa kan Bu gitu. Bisa ya kan, gimana daerah-daerah kita ya yang berbagai macam. Nah, Kang ngobrolin tentang setelah sepak bola ya Bu ya. Sekarang tentang sepak bola ya Bu ya. Tadi kan Kang Aun bilang bahwa selain kita kan punya euforia yang besar, tapi juga ada beberapa aspek yang memang kita tertinggal nih Kang ya. Perkembangan sepak bola industri Indonesia dan sepak bola Asia, dari segi industri perbedaannya apa sih Kang? Ya baik dari industri, liganya, akademinya. Kalau kita bicara industri dan juga infrastruktur gitu, udah pasti yang the best tuh di Timur Tengah gitu ya, karena mereka uangnya ada gitu. Jepang juga bagus gitu. Yang emang agak tertinggal itu di wilayah Asia Selatan sama Asia Tenggara lah. Dari segi kualitas, dari segi infrastrukturnya juga gitu.
mungkin di kayak di Asia Tenggara, Singapura mungkin punya fasilitas yang lumayan gitu. Tapi ya kualitas sumber dayanya kan ya pemainnya nggak bagus kan gitu. Sementara Indonesia punya banyak talent tapi infrastrukturnya nggak bagus gitu. Ada yang oke dua-duanya kayak Thailand tapi tetap aja levelnya kan belum sama dengan negara-negara Arab atau Jepang gitu. Ini yang kemudian mungkin butuh waktu ketika kita bicara apakah maksudnya jenjang ataupun kesenjangan antara negara-negara di Asia terkait sepak bola mereka gitu. Gitu. Jadi masih plus minus ya kan? Masih plus minus sebenarnya. Jika kita compare sama Malaysia, Thailand dan Vietnam, apakah kita tertinggal jauh dengan mereka kan? Secara industrinya, secara akademinya, pengembangan klubnya juga. Iya, pengembangan klubnya. Kalau kita bicara dari segi siaran gitu ya, contoh Singapura sama Malaysia jauh lebih bagus. Itu yang bikin ketika tahun 2013 pemain mereka kan menang Puskas Award tuh. Yang golnya timnya Jackson itu sebenarnya si Penang FA. Itu kan siaran mereka bagus gitu. Mereka punya kualitas siaran yang orang lihat juga enak gitu. Emang kelihatan gitu, bagus gitu. Tapi masalahnya kan kalau kita di Indonesia ya masih belum bagus lah gitu ya. Kadang kresek-kresek, kadang nggak semua wilayah bisa nangkap siarannya gitu. Itu yang kemudian jadi beda pisan gitu. Yang emang Indonesia unggul ketimbang tadi negara-negara Asia Tenggara yang lain ya emang di euforia supporternya emang beda pisan. Walaupun sedikit demi sedikit yang saya lihat Malaysia juga lumayan ngejarnya gitu. Lumayan jadi salah satu yang ramai juga gitu. Walaupun emang supporter Malaysia lebih ramai terutama ketika timnas Malaysianya main ketimbang klubnya gitu. Ketimbang klub karena klub yang emang ramai itu ya tim-tim tradisionalnya juga gitu kayak Selangor, Perak, Kedah tuh itu ramai tapi ya JDT nggak agak seramai itu walaupun fasilitas mereka luar biasa gitu. Plus minus sebenarnya. Berarti kita masih menang di kita dari segi fanatiknya. Fanatismenya mah lumayan. Cuman kan tadi pertanyaannya adalah bagaimana dari segi industri gitu. Kalau fanatisme tapi nggak bisa dimaksimalkan kan buat apa juga gitu. Benar. Istilahnya kan itu ibarat kekuatan besar tapi nggak bisa dijadiin istilahnya tidak bisa menggerakkan yang lain gitu. Itu kan yang sering terjadi di Indonesia, fanatisme supporter besar tapi ya udah besar aja gitu. Nggak bisa misal bikin klub punya pemasukan lain atau nggak bikin Indonesia bisa terkenal nggak cuma karena supporternya doang gitu. Jadi emang yang saya lihat belum ada cara atau upaya biar si supporter ini juga jadinya jadi ngaruh ke yang lain gitu, si positif ini kayak gitu. Mungkin baru yang saya baca mah beberapa pemain asing yang memang dia tertarik ya ke Indonesia karena melihat supporternya fanatik. Padahal kan udah punya daya jual ya kan di situ, cuman pengelolaannya ini gimana gitu. Belum sampai ke tahap itu gitu, kita hanya belum sampai sana gitu. Pengelolaan supporter ini kan berarti terkait pengelolaan massa dan lain-lain juga. Nah, Kang Aun tadi kan Kang Aun bercerita juga tentang kita menang istilahnya di fanatik supporternya ya. Sedangkan mungkin dari kalau disebut prestasi mungkin kurang ya. Nah, mungkin itu dari kekurangan itu tuh apa sih? Apa yang disebabkannya gitu? Apakah yang menjadi penyakitnya atau yang menjadi benalunya? Benalu di sepak bola kita susah maju tuh apa sih Kang sebenarnya? Apakah federasinya atau visi misi klub yang ya udahlah cuman sampai sini aja lah gitu. Domestik aja lah ngejarnya atau gimana sih Kang? Wah itu ruwet sih sebenarnya. Banyak banget yang harus diurai istilahnya kalau benang mah gitu kayak ya soal pembinaan usia dininya soal infrastrukturnya juga gitu. Ada problem yang kurang bagus dan lain-lain. Satu-satu sih yang harus dibenahi karena tapi yang saya menurut yang saya baca terutama dari segi sport science gitu dan juga ilmu sports manajemennya gitu. Emang nggak bisa dua-duanya jalan antara sepak bola industri dengan prestasinya gitu. Kalau misalnya bisa dua-duanya jalan, kemungkinan besar negaranya emang udah bagus banget gitu. Tapi untuk awalan, terutama dalam tahap perkembangan harus milih gitu. Mau industrinya yang jalan atau si bakat-bakatnya yang jalan gitu. Karena ini beda banget urusannya. Benar. Karena kalau misalnya ngomong industri, ini udah ngomongin bagaimana sepak bola kita bisa ngasilin uang gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin pengembangan gitu ya. Ini ngomongin
gimana pemain sepak bola kita jadi pemain yang lebih bagus gitu. Ya. Kedengarannya emang kayaknya harusnya bisa sejalan dong dengan pemain yang lebih bagus. Nanti kompetisinya makin bagus, terus nanti uangnya masuk juga gitu. Tapi kan itu teh prosesnya lama ya. Jadi harus milih gitu. Mau invest ke pengembangan bakat atau invest biar kompetisinya jadi jauh lebih bagus gitu. Kalau pertanyaannya ke saya pribadi, saya lebih prefer kompetisinya dulu yang dibagusin. Kompetisinya dulu, Kang. Karena dengan kompetisinya bagus, itu juga bakal narik si bakat-bakat ini buat jadi lebih bagus juga gitu. Karena ketika misalnya kompetisinya profesional, beneran profesional ya, kompetisinya beneran bagus, terus atmosfer dan juga iklim kompetisinya bagus gitu. Si pemain juga bakal tergerak untuk jadi bagus. Akhirnya pelatih juga kan, misal aturan soal sertifikasi pelatih gitu, beneran tegas gitu. Kalau misalnya belum mencapai lisensi yang dibutuhin, beneran nggak boleh ngelatih gitu. Ini kan jadinya bikin si pelatihnya juga bakal berusaha biar punya lisensi itu kan. Iya benar. Dengan demikian dia bakal belajar lagi, bakal latihan lagi. Nanti dia ketika ngelatih anak asuhnya juga jadinya melatih hal yang baru-baru lagi gitu, meningkatin kualitas. Ini makanya saya ngerasa dimulai dari kompetisinya dulu gitu, dibenerin. Itu kalau saya termasuk yang pro kompetisinya dulu dibenerin gitu. Baik secara bisnis maupun secara pengembangan, karena sebenarnya yang saya sering lihat dan juga kurang adalah yang ngebuat kompetisi di Indonesia bertindaknya kayak IO gitu. Yang penting ngegelar kompetisi lah. Yang penting ada. Gitu. Yang penting ada aja dulu. Yang penting ada aja dulu. Gak mikirin kalau kompetisi itu nanti ngaruh ke pembinaan usia dini. Gak mikirin kalau misalnya kompetisi itu nanti juga ngaruh ke apa yang selalu ditanya di masalah selalu itu kan masalah uang kan. Ya kita klub gak punya uang, gak punya dana, gak punya pemasukan bla bla bla. Nah, kalau ketika kompetisinya jalan dengan benar dan juga ketika klub juga bisa monetisasi lah istilahnya kan ya, bisa monetisasi bisnis klub mereka, ini juga bakal narik uang yang mereka cari itu gitu. Kalau bener kerjanya ya. Ini yang kemudian seringnya jadi agak miss. Dan karena pada akhirnya sih kompetisi ini juga kan ngaruh ke tim nasional juga gitu. Karena tim nasional kan nyari pemain di kompetisi. Iya. Berarti kompetisi ya Kang. Kalau saya kompetisi dulu. Akhirnya nanti ikut juga kan kompetisi bagus, nanti industri jalan gitu, Bo. Apalah yang mau bisnis di sepak bola. Nah, berarti ini yang salah federasi, Kang. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau saya justru gak merasa gak bisa nunjuk orang gitu, gak bisa nunjuk pihak gitu. Si A salah, si B salah, si C salah gitu. Karena kejadian apa yang terjadi di sepak bola Indonesia juga mau gak mau salah banyak pihak juga gitu. Ada beberapa langkah di masa lalu yang gak dilakuin gitu. Ketika posisi kita kan terasa pisan ya, bagaimana perubahan kekuatan negara-negara di Asia gitu. Yang dulu-dulu kayaknya ya kurang aja gitu. Yang kayaknya lawan Kamboja mah zaman-zaman dulu mah bisa lah gitu. 6-0 mah gitu. Sekarang kan kayaknya rankingnya aja kan sama kita sama mereka gitu. Di 5 dan 6 kan. Terus juga Vietnam yang selalu kita menang gitu. Istilahnya dulu lawan paling susah mah Thailand lah udah ya. Kalau sekarang kan kerasa pisan ketinggalan jauh dan lain-lain gitu. Itu yang kemudian sering terjadi adalah yang terjadi karena kitanya ngerasa cukup gitu. Itu semua pihak ya. Federasi ngerasa cukup, kompetisi liga ngerasa cukup gitu, ya nggak sebaik unggul gitu. Itu yang kemudian jadi buat saya sih salah satu faktor yang kemudian bikin sepak bola kita juga nggak jalan, nggak berkembang. Karena kitanya ngerasa cukup gitu. Karena ya terbuai sama puas gitu. Karena ketika bicara perkembangan, kita kan nggak bisa puas ya. Kayak misalnya, ya saya akhirnya bisa sekarang perkalian 1, besoknya kan harus bisa perkalian 2. Sementara ya ibaratnya yang terjadi di Indonesia adalah iklim sepak bola Indonesia-nya merasa cukup ketika kita lumayan jago. Saya nggak akan bilang jago banget ya. Lumayan jago di tahun 80 gitu. Itu yang kemudian 80-an, 70-80 itu kan era emasnya bola Indonesia lah gitu. Kayaknya kita lawan Korea Selatan, Jepang tuh ya biasa aja gitu. Itu yang kemudian jadi masalah karena kita ngerasanya negara lawan tuh ya segitu-segitu aja gitu. Padahal mereka abis itu jalan terus gitu, terus berkembang terus. Contoh adalah kasus ketika
angkatannya Evan Dimas menang lawan Korea. Iya, yang 3-2 ya. 3-2 hujan gede itu, hujan gede itu kan. Make up Korea, pemain Korea luntur itu. Bedaknya. Kita di situ abis pertandingan, setelah pertandingan itu kan langsung heboh tuh, euforia. Wah, ya, dan bisa Indonesia dan benar Evan Dimas bisa main di Eropa bla 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 gitu. Tapi nggak dipikirin langkahnya untuk agar angkatannya Evan Dimas tuh bisa main di Eropa gitu. Sementara yang waktu pas itu saya biasa aja ketika senang maksudnya dengar kemenangan, tapi juga sadar ini si pemain-pemain Korea masa depannya jauh lebih bagus dibanding si Evan Dimas dan kawan-kawan, karena mereka punya kemungkinan buat main di Eropa ini lebih gede gitu. Kan akhirnya kejadian Wang Hee-chan main di Wolverhampton ya. Makanya ya buat pemain Korea kalah di pertandingan itu nggak jadi gimana gitu, nggak jadi waduh karir orang hancur gitu, enggak. Ya udah biasa aja, ya kalah aja di pertandingan itu, nggak masalah. Sementara kan kita sekalinya kalah dibully abis-abisan, sekalinya menang disanjung, terlalu ini juga gitu. Mestinya emang kalau mau melakukan treatment seperti demikian, memang cuman di timnas senior aja gitu. Karena timnas senior emang ujung dari semuanya gitu. Ketika mau muji, ya lihat kualitas timnas seniornya. Karena kualitas, saya pernah dengar dari salah satu pelatih usia muda, dia bilang sudah kalau bicara kualitas, kadang ketika timnas Indonesia yang U16 itu 13 tanding dengan negara lain mah ya kayak setara aja gitu, setara aja. Udah mulai berubah itu ketika U19 biasanya. Itu udah mulai berubah karena mungkin pemain-pemainnya kan udah mulai masuk klub, udah masuk pro gitu, udah mulai beda lah pemikirannya. Sementara kan anak-anak kecil ini mah ya main heula we gitu. Yang penting orang kudu menang heula jeung lawan si dia gitu. Itu kan berubah beda jadinya. Sementara ketika di usianya U19 tuh udah berubah lagi gitu. Itu yang kemudian saya lihat ada perbedaan penyikapan juga, itu yang kemudian bikin sepak bola kita gak maju gitu. Belum. Atau enggak jalan di tempat. Ya jalan itu. Oh, jadi memang nggak ada jenjang ya. Nggak ada ketika misalkan berprestasi teh ya udah aja gitu. Cuma kamu pantas main di Eropa, tapi proses apa ya, sebuah wadahnya teh kayak gitu. Kalau di Korea kan yang Kak Aun bilang kalah juga tapi tetap aja Bang. Ya karirnya mah lanjut terus gitu. Kalau kita mah kan usia 19 udah apalah gitu ya, penurunan performa mungkin karena pinjol juga bisa ya. Karena mungkin mikirin cewek bisa gitu aja ya. Pemain luar juga gaya hidup sama maksudnya ya namanya juga manusianya pengen glamor lah, tapi ya tetap mereka juga diimbangi dengan profesi mereka gitu, menghargai profesi mereka gitu Pe. Tapi bener menghargai profesi, karena kalau misalnya mau bicara nakal-nakalan gitu ya, si pemain Brazil juga kan ampun pisan ya. Maksudnya ya party ya ini gitu ya, main cewek juga, tapi kan pada akhirnya mereka tetap bagus-bagus aja gitu. Bahkan kita di Liga 1 musim ini seingat saya cuma satu pemain Argentinanya yang dari Amerika Selatan tuh. Jadi semua tuh Brazil. Satu tim tuh pasti ada minimal satu pemain Brazilnya. Ini kan menandakan si Brazil tuh ngirimin pemain terus kan, dan orang udah terpercaya lah pemain Brazil tuh pasti jago gitu. Bahkan kalau misalnya kita cek ya kayak Ronaldinho gitu, Adriano itu kan ya kacau hidupnya sebenarnya. Tapi ya jago. Jago. Itu yang saya lihat itu agak berbeda aja. Karena pasti sering jadi pertanyaan kan, nah kenapa Brazil ya pemainnya nakal-nakal juga tapi tetap jago gitu. Ya kalau misalnya berkah dari Yang Maha Kuasa itu iya juga gitu ya. Tapi di sisi lain kata kuncinya itu sadar diri sebagai pemain gitu. Emang saya juga ancur-ancuran hidup tapi sadar saya teh pemain gitu ya. Ya berarti ketika malamnya aneh-aneh ya pas latihan tetap bagus gitu. Ini kan kadang kita ngalamin banget juga, ada yang abis aneh-aneh malamnya besok paginya telat latihan. Kayak yang kasus kemarin ada ya pemain timnas kalau kemarin gitu, gitu kan. Yang berdua. Kalau di Brazil seingat saya enggak, bahkan mereka karena ini juga apa mungkin cara ke sepak bolanya juga beda ya, treatmentnya gitu. Karena mereka kan cinta sepak bola itu beneran gitu. Bahkan saya berapa kali baca buku pelatih luar aja, pemain Brazil mah di cuaca dingin juga tetap garang lah gitu mainnya gitu, nggak jadi kedinginan. Bahkan negara mereka panas kan, kayak Indonesia gitu. Berarti ada yang ini juga Bo, yang istilahnya mah Brazil negara sepak bola nih Bo. Yang apa waktu itu yang pernah kita baca buku? Santana. Itu yang Kapten Tsubasa. Iya kan itu juga menjadi barometer. Iya, Santana itu musuhnya Tsubasa. Nah, untuk jadi misalkan dari kacamata Kang Aun ya Bu ya, untuk misalkan membangun suatu tim sepak bola nih.
gimana ya? Diawali dari apa sih kan? Diawali dari apa gitu. Jadi cara membangunnya harus punya apa dulu gitu. Yang sering salah orang adalah terutama ketika seseorang ini kalau bicara klub ya. Yang harus dibangun teh klubnya dulu gitu, bukan timnya. Yang sering terjadi gak cuma di Indonesia sebenarnya, tapi juga di negara lain adalah mereka ngebangunnya timnya gitu, timnya ya. Timnya. Oke. Bukan Paham, klubnya. Paham. Jadi timnya yang dibangun teh gitu, yang ngumpulin pemain, milih pelatih yang bagus gitu. Itu yang sering dilakuin sama orang gitu. Padahal yang harusnya dilakuin pertama adalah klubnya dulu dibangun gitu. Klubnya dibangun berarti pilih orang yang bertanggung jawab sama klub yang sesuai dengan bidangnya gitu. Berarti nunjukin direktur teknik, kepala akademi dan lain-lain gitu. Baru organisasinya gitu. Ya, organisasinya dulu. Si klubnya dulu dibenerin gitu, kepala-kepalanya dulu. Baru setelah itu ngurusin tim. Yang sering terjadi justru klubnya nggak dibenerin, timnya hayo gitu. Jadinya ya bakal gak jelas. Ini teh klub sepak bola atau apa gitu. Jadinya nggak jelas. Ini teh maunya ngapain klub ini teh gitu. Karena ya yang dikumpulin pemain gitu. Bahkan kan sering terjadi timnya dikumpulin pemain bintang unggul, baru pelatihnya datang belakangan. Ya nggak bisa lah, karena pelatih itu karena pemain itu harusnya kan ngikutin pelatih. Bukan pelatih ngikutin pemain yang adanya ini, pelatih harus menangani kan, nggak bisa gitu. Itu akan repot juga gitu. Karena yang namanya restrukturisasi dari atas kan, semua dari atas gitu. Jadi idealnya yang paling benar adalah dimulai dari atas dulu. Tentuin dulu orang-orang sesuai dengan bidangnya. Si A ngerjain ini, si B ngerjain ini. Direktur teknik teh juga fungsinya teh sebenarnya penting, nggak cuma sekedar gitu. Tapi kan di Indonesia seringnya direktur teknik ya udah saukur sekedar. Padahal kan kalau di luar si direktur teknik itu menentukan klub teh maunya dibawa kemana gitu. Pencapaian si klubnya gitu, terus juga klubnya bahkan main kayak gimana, itu direktur teknik yang nentuin. Si direktur teknik yang nentuin, tim teh harus main kayak gini gitu. Karena misal karena di Bandung emang disenanginya kalau mainnya cepat, ya berarti kita harus nyari pemain yang cepat-cepat semua gitu. Nah, itu tugasnya direktur teknik. Nah, misalnya pelatih, ya berarti nyari pelatih yang sesuai, yang bisa mainnya cepat juga gitu. Sesuai kriterianya gitu. Kalau di luar kayak gitu. Jadi dari direktur teknik nyari pelatih yang pas dengan filosofi klub lah misalnya gitu. Nah, abis ketemu pelatih yang sesuai dengan filosofi klub, pelatih nyari pemain yang sesuai filosofinya dia dan juga filosofi klub. Kalau di kita kan enggak. Kumpulkan heula pemain, semua kumpul. Baru belakangan ambil pelatih. Tahu-tahu pelatihnya nggak cocok. Ternyata pelatihnya gaya main yang nggak cocok, pendekatan ke pemain yang nggak cocok. Akhirnya pelatihnya dipecat. Akhirnya ganti. Ternyata tidak memberikan hasil lagi. Ganti lagi. Kalau nggak datangin lagi pemain yang sesuai dengan keinginan pelatih yang baru lagi. Jadinya gitu-gitu aja muter terus. Sebenarnya itu berarti ya masalah-masalah di Indonesia tuh Kang ya, maksudnya tuh kan padahal ini tuh pelatih bagus, pemain bagus. Kenapa susah berprestasi gitu kan? Kalau kita kan secara lihat dari sisi supporter, ya mungkin itu tadi jadi nggak ngebangunnya bukan dari klub dulu, dari klub dulu. Ya, harusnya dari klub dulu. Kalau kita banyaknya dari tim, ya memang benar yang terjadi pemain beli yang bagus, terus nanya ini mau dilatih pelatihnya siapa? Tiba-tiba ngambil pelatih, bingung kan efektif ya. Iya, ini gimana dah? Kayak gitulah ya. Itu sering terjadi lah di Indonesia dan di Indonesia lah. Nah, gitulah ya Boy ya. Tadi juga sudah berbicara tentang klub sepak bola, bagaimana cara membangunnya seperti apa gitu. Betul. Dan juga sekarang ada apa nih, Bo? Iya, sponsor menawan. Nah, jadi selain membangun sepak bola juga pasti membangun cita rasa makanan, Bo. Aduh, membangun juga dibangun. Enggak usah dibangun apaan we mah. Milih kentang yang bener. Prosesnya kan itu mah urusan sama dengan juga gitulah, Bo. Oh iya. Nah, kita juga ada dari Derby Potato, Bo. Ya, Kang Aun nah, ini Kang Aun bisa menemani sebagai komentator bola ya. Jadi misalkan apa yang terjadi? Oh, tidak. Langsung gerewak ya. Bisa dibuka aja, Aun. Ini ada dari Derby Potato. Dari Dinan. Nah, buat kalian juga yang ingin order Derby Potato bisa langsung ke Instagramnya di Derby_Potato. Ya, dengan harganya juga di bawah UMR, Bo. Bawah UMR 10.000, Pe. 10.000 aja. Dan ini Derby Potato juga ada rasa sapi panggang dan rasa
Rumput laut. Oke, kita Oke. coba dulu lah, just baru bicara. Oke. Nah, dengan slogannya coba dulu baru bicara. Itu bisa dibukain aja, Bo. Siap. Ya, Nanti kalau mau pakai nasi tinggal ambil aja di belakang. itu si Kocu pakai nasi. Oh, Ada apa itu angkan Pak? Yes. dilanjut aja, Bo, sambil dilanjut, Bo. Sambil lanjut ya. Nah, Kang. Lanjut kita nih. Kang. Ini saya juga masih jadi pertanyaan besar ya dari dulu. Dari kecil mungkin pas ketika paham sepak bola akhirnya ya sampai belajar lihat di Eropa seperti apa. Yang jadi sebenarnya hal mendasar gitu. Kenapa di Liga Indonesia itu klub itu jarang punya stadion? Itu juga saya juga baru dapat jawaban itu tuh kesini-sini ya. Maksudnya saya juga sama lah sama akang-akang gitu. Kasih nih headset setting stadion itu kadang-kadang harus nyewa dan nggak semua klub juga nggak semua klub punya akses yang sama gitu untuk nyewa stadion itu gitu. Ini yang kemudian ternyata kalau misalnya klub harus bangun sendiri mahal banget gitu. Ternyata bahkan ada di angka yang lebih bakal bisa bengkak lah si neraca mereka gitu. Istilah namanya keuangan nanti bisa ngaruh pisan gitu, bisa jadi gitu lah istilahnya. Bisa jadi bahkan nggak beli pemain sama sekali gitu di beberapa musim gitu karena emang dananya gede lah intinya. Karena kenapa dananya gede? Buat beberapa klub mereka kan harus bisa nampung supporter full house ya, maksudnya yang jumlahnya besar juga gitu. Kayak sekarang misal Jalak Harupat sebenarnya kan nggak bisa walaupun besar nggak bisa juga nampung bobotoh semua gitu. Iya. Ataupun misalnya GBT gitu, masih juga saya sering lihat kalau misalnya ke sana ya juga banyak juga supporter yang nggak bisa masuk ke stadion gitu. Nah, itu juga berlaku ke banyak stadion di Indonesia gitu. Kalau misalnya mau bikin kan kemungkinan harus bikin yang besar juga gitu. Ya. Sementara di sisi lain ya buat bikin stadion besar gitu yang kapasitasnya 80.000, 80.000 tuh ya mahal ininya gitu, mahal dananya. Dana-dana yang cuman bisa dikeluarin ya kalau di level Indonesia ya sama negara gitu. Angka-angkanya ya istilahnya ya. Bukan angka-angka yang bisa dikeluarin. Maksudnya ini dikeluarin langsung gitu ya. Kalau misalnya oleh perusahaan nggak mungkin sebesar itu langsung gitu. Kalau perusahaan mungkin ngeluarinnya nggak bisa segitu langsung gitu. Angka-angka yang lumayan besar yang ini kemudian bikin klub-klub ya juga susah gitu. Kalau misalnya punya stadion sendiri gitu yang jadi jalan keluar adalah ya kayak Borneo atau Bali atau Madura gitu. Pemakaian jangka panjang. Udah kayak sewa apartemen lah istilahnya gitu, nyewanya 30 tahun, 25 tahun gitu. Itu yang kemudian jadi alternatif selain sekalian nunggu siapa tahu ini ibarat kontrak rumah gitu. Kita kontrak dulu siapa tahu kayak harganya jadi murah gitu. Itu harapannya sebenarnya. Itu yang kemudian jadi faktor selain masalah ngebangunnya. Ngebangun stadionnya mahal, ya biaya maintenance-nya juga mahal gitu. Ini yang kemudian bikin klub Indonesia itu susah punya stadion gitu. Tapi kalau yang saya lihat Kang Aun, kalau yang Indonesia, yang klub Indonesia yang punya stadion sendiri itu si PSG Pati, benar nggak? Wah itu juga saya masih ngecek. Masih ngecek. Maksudnya kepemilikannya seperti apa gitu? Maksudnya apakah beneran stadion punya mereka atau punya ownernya gitu? Karena kan bakal jadi beda ya. Ketika ngomongin itu lahan punya pemilik klub atau punya klubnya gitu. Karena kalau pemilik klub kan berarti perorangan gitu. Kalau klub ya berarti aset perusahaan. Oke. Atau kan kalau misalkan kayak di Arsenal gitu ya, atau di luar di Inggris lah kan ada stadion yang pakai nama Emirates Stadium. Sponsor gitu. Itu tuh kerja sama sponsor. Di Indonesia bisa nggak sih, Kang? Sebenarnya yang udah kejadian adalah si Persita kan. Indomilk Arena. Indomilk Arena. Sebenarnya itu juga bisa dilakuin. Cuman kan itu juga nanti ada peraturannya gitu. Berapa persennya ngaruh ke ininya juga ngaruh ke pada akhirnya ngaruh ke pemasukan klub gitu. Ketika misalnya ditempelin sponsor si klub si stadion ya. Mau gak mau tiket pun nantinya akan masuk ke sponsor juga gitu. Itu yang mungkin istilahnya dipikir-pikir lagi sama klub gitu. Kalau misal masang
si Bali United masang jadi Indofood Arena gitu. Iya. Ya keren mah keren ya. Cuman kan nanti ketika misalnya beberapa bulan di depan atau beberapa tahun ke depan supporter udah balik lagi ke stadion, mau gak mau nanti tiket masuknya Bali United ya nanti bakal harus masuk ke Indofood lagi gitu. Sharing profit gitu ya, kayak gitu sharing kan. profit jadinya. Itu yang mungkin belum ya masih dihindari Masih sama dihindari ya. oleh klub karena pemasukannya klub di Indonesia juga belum sebesar itu juga mungkin. Jadi intinya bikin stadion itu mahal ya kan. Mahal. Kalau hemat saya kan ada pemasukan per pertandingan, Udah aja stadion bikin, full. beli aja Iya, nabung masa sih 10 tahun mah nggak kebeli gitu. Hemat saya gitu kan ya. Karena kalau misalnya bicara sebenarnya juga udah kebanyakan stadion teh di Indonesia ya. Iya benar. Udah kebanyakan juga. Kayak misalnya di Jawa Barat itu ada berapa banyak stadion kan? Wibawa Mukti, Patriot, Pakansari. Di kota Bandung ada GBLA, di kabupaten ada Jalak. Itu belum di Tasik, belum di Ciamis. Stadion itu udah banyak sebenarnya gitu. Makanya yang perlu dilakukan justru bukan memperbanyak stadionnya gitu, tapi meningkatkan kualitas stadionnya. Oke. Dan ya mempermudah klub untuk punya stadion gitu. Dan punya teh bukan harus bangun gitu, bukan harus ngebangun baru, tapi beli yang udah ada. Iya. Beli yang udah ada dipermudah prosesnya. Jadinya mereka bisa bikin stadion itu jadi jauh lebih bagus gitu. Ya. Karena pada akhirnya kalau misalnya stadionnya bagus gitu ya, misal kapasitasnya meningkat, pajak buat pemasukan daerah ada. Karena kan itu masuk pajak rekreasi kan. Terus pajak bangunan udah pasti gitu. Kalau misalnya saya ngerasanya ketika proses akuisisi lah istilahnya, proses akuisisi stadion dari pemerintah ke klub berjalan lancar, ya yang untung juga pemerintah lagi sebenarnya gitu. Karena pada akhirnya ya pajak lagi masuk lagi pemerintah, terus juga aset daerah teh nggak terbengkalai gitu, karena ada banyak banget terutama setelah PON si aset bangunan tehnya terbengkalai. Yang paling saya pernah lihat langsung adalah yang di Riau dan juga di Kaltim. Iya. Stadion gedenya tuh ya udah bahkan yang di Riau ya jadi tempat aneh-aneh gitu, udah sepi gitu. Padahal itu bagus bisa. Yang jadi untung di Bandung dan juga Jawa Barat setelah PON 2016 kita masih sering ada dipakai gitu. Asian Games 2018. Terus juga kadang misalnya kayak Liga 1 gitu harus bubble kayak sekarang. Semua stadionnya dipakai kan? Ya Pakansari, ya Patriot, ya Wibawa Mukti gitu ya. Nah, itu yang kemudian bikin stadion-stadion yang dibangun di Jawa Barat tuh ya kepake lah gitu. Ini yang kemudian gak dialami sama daerah lain yang emang klub bolanya juga sedikit gitu. Misal nih sekarang bangun Lukas NMB, terus ternyata Persipura nggak bisa main di sana gitu. Ya buat apa gitu? Terus final PON kemarin tetap di Mandala. Ya terus Lukas NMB-nya buat apa gitu? Apakah jadi pajangan gitu biar kalau turun dari bandara ke Sentani teh kelihatan ada stadion. Itu kan pertanyaan ya. Karena yang sering terjadi teh stadion teh gak jadi maksimal tuh di situ sebenarnya. Nah, makanya saya termasuk yang bukan menolak ya dan juga bukan anti. Saya ngerasa yang harus dilakukan adalah membenahi stadion yang ada gitu. Bukan bikin baru, kecuali di wilayah yang emang belum ada stadion bagusnya. Contoh Makassar. Makassar kan baru ngeruntuhin si Matoangi nih. Nah, mereka wajar kalau misalnya pengen punya stadion gede mah gitu. Tapi buat wilayah-wilayah yang udah punya stadion baru, udah punya stadion, ya jangan nambah lagi gitu. Kayak Jakarta itu saya masih ngerti karena GBK istilahnya buat jadi Wembley-nya lah, buat timnas aja timnas. Dan wajar kalau wajar ketika si Jakarta International Stadiumnya buat Persija itu masih masuk akal gitu. Tapi jangan sampai misalnya udah wilayahnya sedikit gitu ya. Wilayah penduduknya sedikit tapi bangun stadion kapasitasnya 80.000 gitu. Itu kayak gak masuk akal gitu. Penduduk istilahnya si hitungan penduduknya aja tidak mungkin 80.000 masuk ke stadion gitu. Nggak sebanding lah. Nggak sebanding gitu. Itu kan yang jadi masalah karena ada beberapa stadion besar justru adanya di wilayah yang sepak bolanya juga belum bagus gitu. Jadinya ada stadion besar tapi ya jadinya nggak keurus, udah nggak pernah dipakai. Gitu. Jadi intinya mah daripada bangun stadion baru mending kelola aja kan ya. Mending kelola yang kelola udah ada ya. gitu.
kalau misalkan Persib ya si GBLA dialih kelola iya. mungkin. Soalnya benar gitu Bo ya. Nah, Kan sekarang juga kejadian Bo, GBLA misalkan terbengkalai juga ya kan. Iya, rada kurang ini ya jadi keperhatian kumuh ya. juga, Tapi gitu. kalau misalkan dikelola sama si klub juga kan si GBLA dia bisa jadi ya itu tadi pajak masukan buat pemerintah Ya, mungkin betul. si klub bisa bikin museum Nah, bisa apa jadi jadi apa tempat gitu-gitu. rekreasi lah gitu ya si stadion itu. Jadi memang kalau disebut efektif atau tidak kurang efektif ya Kang. Ya kalau bangun mah. Kalau di Indonesia Bangunnya nggak sih. stadion udah banyak ya Kang ya. Nah, benar. Berarti itu. merenovasi yang ada Ngerti, gitu ya. saya ngerti Nah, sekarang ngerti. Besok kita renovasi Bo. Kamar. Nah, Kang, pengen nanya nih, ini mah lebih sebenarnya juga saya juga gini Kang ya, kalau dulu mah sepak bola Indonesia itu salahnya karena federasi. Kalau saya dulu ya Kang, tapi kalau saya berpikir lagi, ngobrol lagi sama orang yang memang punya apa ya pikiran yang berbeda dengan saya, akhirnya mereka memberi masukan bahwa ya ini tanggung jawab kita semua gitu, entah pemerintahnya sampai ke elemen-elemen terbawah juga itu tanggung jawab kita semua. Cuman yang memang saya federasi kita tuh harusnya seperti apa sih kan? Ini pertanyaan berat juga ya. Nah, federasi kita itu harus seperti apa sih Kang? Kalau dari saya sih, karena di satu sisi ada bagian dari federasi yang bekerja juga dengan baik gitu ya. Kayak ketika mereka ngurusin Elite Pro Academy gitu, sebagai pengganti kompetisi usia muda kan Elite Pro jauh lebih bagus lah istilahnya, sistemnya, formulanya, dan bagaimana harapannya bisa jadi mencetak generasi barunya Indonesia gitu lewat Elite Pro. Tapi di sisi lain juga ada miss yang lain gitu, yang jadi permasalahan yang saya rasain ya, terutama kalau zaman dulu kan kita ingat kayaknya bisa bikin kompetisi sampai divisi bawah gitu, sampai yang main tuh ya sampai Persik Kendal main gitu. Iya benar ya. Terus juga kita lihat bagaimana timnas juga jauh lebih bagus gitu di masa-masa sebelumnya. Ini juga jadi pertanyaan sama saya, apa yang kemudian jadi salah gitu, apa yang kemudian berubah. Satu tadi yang saya bilang soal mungkin juga terlalu cepat puas gitu federasi kitanya, akhirnya kemudian ketika orang puas mah kan jadi gak mau kerja ya, kalem we gitu, udah batur ge di tukang keneh gitu. Itu yang kemudian jadi salah satu, buat saya sih salah satu kesalahan Indonesia di sana juga gitu, karena ngerasa sepak bola kita udah bagus gitu, terbuai oleh kita punya bakat, kita punya pemain-pemain yang dianggap sama negara lain bagus gitu, tapi akhirnya jadinya nggak berbenah gitu. Kedua adalah di federasinya sekarang dijalankan bukan untuk sepak bola banyaknya memang. Maksudnya adalah ada kepentingan-pentingan lain yang justru terlibat di sana gitu. Dalam urusan-urusan lain yang harusnya nggak ada urusan itu sepak bola. Ya teman-teman akang-akang nih juga penonton juga tahu lah. Ya jabatan politik lah ya. Misalnya gitu. Itu yang kemudian bikin berubah. Kalau dulu mungkin sebenarnya ada juga kayak gitu ya, cuman mungkin halus gitu mainnya, jadinya ya istilahnya nggak kelihatan banget lah gitu ya. Jadinya kan orang juga nggak akan jadi gimana gitu. Walaupun kita juga pernah mengalami masa yang kelam banget ketika bagaimana federasi kita dipimpin sama orang dari penjara gitu. Oh iya benar, di balik jeruji. Di balik jeruji gitu. Yang saya lihat perbedaannya yang mencolok terutama adalah ya udah mulai gak mikirin sepak bolanya, itu yang jadi masalah. Gak pure gitu, gak murni mikirin sepak bola, gak mikirin sepak bola, tapi juga mikirin soal duit, mikirin yang lain, mikirin aspek-aspek yang seharusnya tidak dilakukan sebagai federasi. Oke. Gak apa ya, tulus ya. Ya gak fokus gitu. Fokus lah ya. Yang penting mah udah ada cuan, yuk masuk. Iya, jadi gitu kan. nggak fokus aja. Kan kalau kerjaan juga gitu sama, udah enak satu tapi mikir yang lain ya udah aja. Udah gitu. Jadi intinya mah ya banyak yang bukan ahlinya mungkin kan, enggak sih kalau disebut bukan ahlinya ya kan, saya nggak berani, saya juga nggak tahu ya nggak berani ya, takut jadi fitnah nanti. Saya juga belum pernah ke PSSI ya, cuman ya seujon inilah publik sepak bola Indonesia kan kesal gitu ya. Ada yang sesuai ahlinya tapi juga support dari belakangnya tuh ya mungkin karena fokusnya mungkin beda ya sekarang. Itu yang kemudian jadi ya kita beda dengan negara lain, beda dengan masa-masa sebelumnya. Kalau Kak Aun jadi ketua PSSI, apa sih yang dibenahi dari awal, Kang? Ya sama, ya kompetisi seperti yang saya omongin sebelumnya. Pasti kalau dari saya kompetisi dulu benerin sih. Karena mau gak mau muara timnas dari sana, terus juga
bagaimana bakat-bakat sepak bola Indonesia juga kan ujungnya juga di sana juga gitu ya. Pada akhirnya ya kalau saya sih dimulai dengan membenahi kompetisinya dulu lah. Kompetisi dulu. Emang mungkin yang paling ribet di situ. Iya. Karena akan melibatkan banyak banget orang gitu Iya. ya pemain, ya pelatih, ya klub, lebih banyak stakeholder yang terlibat di sana gitu. Tapi kalau menurut saya kalau misalnya yang harus dibenahi lebih awal ya itu sebenarnya Kompetisi ya. Kompetisi. Nah ngomong-ngomong kompetisi juga Boy ya. Tadi kan Kang Aun juga udah berbicara tentang federasi sepak bola, bagaimana tentang kompetisinya. Karena kan tadi yang disebutkan karena kompetisi ini tuh muara dari untuk timnas ini kan. Ya. Nah, saya pengen tahu Kang Aun untuk kompetisi di kita tuh seperti apa sih? Apanya nih? Ya yang dilihat oleh Kang Aun gitu. Saya pernah ngobrol sama Bung Towel kebetulan. Dia bilang yang jadi masalah adalah pengelola kompetisi kita masih bertindak kayak IO gitu. Yang penting digelar kompetisinya gitu. Jalan aja. Ya. Yang tadi saya bilang makanya kompetisinya masih di level yang penting tahun ini jalan dulu gitu. Yang penting tahun ini jalan dulu, yang penting semua klub terlibat, yang penting ada gitu, muncul di layar TV gitu. Yang penting ada dulu gitu. Sementara aspek pembinaan, aspek bisnisnya juga kadang-kadang masih sering skip juga, itu yang kemudian bikin kitanya juga jadinya nggak maksimal gitu. Kalau misalnya bahasa Sundanya ukur ayak heula gitu. Yang penting ayak lah. Ya, yang penting ada dulu gitu. Sementara sebenarnya padahal kompetisi itu ya harusnya ya bisa jadi ya itu pemain timnas ya lihatnya dari kompetisi gitu. Nah, ketika kompetisinya bagus, kita juga nggak akan lihat tiba-tiba si ini asa mainnya nggak bagus-bagus amat kepanggil timnas gitu. Karena kita bisa lihat dari kompetisi yang bagus gitu. Oh ya wajar si A dipanggil karena mainnya juga oke gitu. Karena pelatih timnas juga punya alasan kenapa manggil dia, karena ya memang secara statistik, secara di timnas di klub dia bagus gitu. Ketika misalnya kompetisinya kurang maksimal, ya pelatih juga susah mau nyari pemain yang bagus gitu. Benar. Akhirnya kan dia terpaksa harus mengambil data ataupun mengambil rekomendasi dari pihak lain gitu. Itu sebenarnya salah satu faktor ataupun salah satu penyebab kenapa ya pemanggilan pemain di tim nasional kadang agak belibet lah gitu. Oh, jadi repot juga ya, kasihan pelatih timnas ya Kang ya. Apalagi Sintayong misalkan ya. Pelatih asing yang datang ke Indonesia dengan kompetisi seperti ini bingung dia data ya terbatas ini Indonesia seperti apa yang tadi yang disebutkan Kang Aun juga misalkan pemain ada tahu-tahu pelatih kata pelatih ini mau di gimana? Ya, apalagi Sintayong gitu. Itu ya dia dengan prestasi seperti itu dengan ya saya lihat lah gitu ya lah. Bagus lah, keren lah dia mah berani inilah ngambil pemain yang memang justru saya timnas senior mayoritas saya nggak kenal gitu kan yang sekarang itu gitu yang terjadi gitu. Tapi mainnya pada bagus. Karena kalau Sintayong saya lihat dia emang berniat istilahnya generasi barunya bola Indonesia lah. Makanya kan pemainnya banyak yang muda ya yang dia panggil gitu. Mungkin beliau juga pengen sesuatu yang segar juga mungkin daripada manggil nama-nama yang biasa gitu ataupun nama-nama senior. Mungkin dia juga ngerasa kalau pemain muda dibenahinya lebih gampang, lebih gampang ya, lebih bisa dibenahi lah. Kan ibarat otot pemain senior mah ya ototnya udah jaradi gitu, udah karaku. Jadi mau dibengkokin, mau dibentuk ya udah susah. Sebenarnya kalau pemain muda kan dia bisa lah gitu. Kalau diajarin A B C D masih mau ngerti atau masih mau ya saya harus gini gitu. Kang Aun tapi percaya bahwa Indonesia bakal jadi barometer sepak bola Indonesia. Gimana? Jadi Kang Aun yakin nggak gitu bahwa sepak bola Indonesia bisa menjadi barometer sepak bola Asia yang akan datang nggak? Yakin nggak Kang? Atau bisa kayak dulu lagi kan sempat dijuluki macan Asia gitu. Tapi nggak tahu itu, saya juga baca macan Asia itu awalnya dari mana? Apakah cuma punya macan aja gitu biasa macannya pada galak-galak? Ada optimisme nggak Kang? Kalau saya masih ada ya. Walaupun makin tahun makin terkikis sih gitu, makin kepercayaan itu makin menurun lah gitu. Dulu saya ada masa ketika saya percaya Indonesia bisa main di World Cup gitu. Kalau sekarang kayaknya enggak. Kayaknya enggak untuk 50 tahun ke depan mungkin enggak.
Wah, lama banget, Boy. Iya. Enggak Kecuali ada keajaiban. Iya, keajaiban. Kecuali tiba-tiba misalnya kayak waktu tahun 38 gitu. Semua mundur, akhirnya Indonesia yang main. Iya, benar. Semua mundur Indonesia main jeung Papua New Guinea, we. Jawab Kecuali kan biasanya tuan rumah kan otomatis jadi ikutan. Nah, bisa gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah Indonesia bisa lolos lewat kualifikasi, saya enggak sih. Enggak ya. Susah buat jangka berapa lama? 50 tahun enggak? 25 minimal. 25. Minimal 25. Jepang juga 100 tahun, Kang ya. Nah, makanya Jepang 100 tahun, Pe, untuk mereka menjadi pemain terhebat ya di dunia. Jadi klub sepak bola klub terbaik lah, sepak bola terbaik di dunia itu kita ngeliat cuma anjir sekarang aja kan ada Nakata, ada Honda, ada siapa gitu. Bahkan prosesnya panjang. 90 tahun ke belakang. Makanya gitu. Kalau buat 20 hitungan saya pribadi 25-30 makanya buat World Cup sih kayaknya belum ya. Kecuali kan? Asia juga masih. Asia AFF lah berarti ya. Nah iya, kalau saya masih percaya lebih tercapai Piala AFF, lebih tercapai. Karena kenapa bisa tercapai? Karena negara-negara Asia Tenggara lainnya pada masanya nanti akan tidak menganggap Piala AFF itu penting. Kayak Vietnam tuh kan udah mulai lihatnya AFC udah mulainya AFC. Thailand tuh udah mulai gitu juga, kayak waktu edisi terakhir tuh kan 2018. Mereka gak mainin si Terasil Dangda, gak mainin Chatip Songkrasin gitu. Yang semua yang main di Jepang lah gitu. Itu kan gak dimainin semua sama mereka. Ini kan pertanda kalau mereka udah gak ngeliat Piala AFF gitu. Itu makanya saya merasa ini juga saya sering banyak banget beda paham lah gitu. Ada yang ngomong ya tuh kalau impian tuh harusnya tinggi gitu. Piala AFF itu harusnya bukan jadi patokan gitu. Ya. Tapi justru saya yang bisa saya bilang ini dulu gitu. Ini dulu, capai dulu ini. Kalau abis itu mau ngejar yang lain mah enggak gitu. Karena ketika kita akhirnya masang target tinggi banget, jadinya nggak kecapai gitu. Takut nggak yang realistis aja lah ya Kang ya. Step by step aja dulu ya. Yang dilihat aja dulu. Kalau misalnya langsung ngomongin yang tinggi-tinggi, ya semua orang juga maunya yang tinggi-tinggi. Tapi kita harusnya bertahap gitu. Dengan jadi juara Piala AFF dulu, buat saya itu juga bakal jadi langkah buat memperbaiki bola Indonesia juga sebenarnya. Karena dengan begitu proses-proses yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ada hasilnya gini gitu. Karena mau gak mau emang sih hasil dari pengembangan usia dini itu nggak bisa cuma dilihat dari Piala aja gitu. Tapi Piala itu salah satu yang utama juga. Aing produksi bakat terus terus hasil resultnya nggak ada mah udah kayak pabrik gitu. Produksi terus tapi kualitasnya nggak tahu gitu apakah benar bagus atau enggak gitu. Ya mau gak mau kalau misalnya bicara pembinaan ya ujungnya Piala apalagi gitu. Kalau misalnya karena buat saya ketika bilang mencetak pemain terbaik itu rancu gitu. Terbaiknya dari mananya dulu gitu. Dan yang terhitung ya kan Piala. Iya benar. Yang terhitung gitu. Yang saya yang serasa gitu. Pemain terbaiknya apanya yang terbaik gitu. Kualitasnya terbaik sebagai pesepak bola yang lebih baik ya gimana itu ya Piala lah kalau misalnya ngomongin best mah gitu. Best mah ya udah Piala ya. Bukan pencetak pemain terbaik ya. Gitu. Tapi ya karena pada akhirnya kan sepak bola ya ujungnya menang dan juga Piala. Kalau buat saya. Iya. Tapi Kang Aun bisa melihat nggak kalau misalkan sepak bola kita sudah tertinggal sama Vietnam dari secara fasilitas Vietnam lah ya, yang baru-baru ini sejak kedatangan dari Pak Hang Seo itu. Nah itu sebenarnya kita tuh kalau sama Vietnam bukan fasilitas yang tertinggal, memang seluruh aspek. Kalau fasilitas nggak terlalu jauh lah. Kita juga masih ada beberapa kita yang bagus. Liga kita juga sebenarnya lebih bagus daripada liga mereka. Cuman mereka sudah mengerti sepak bola mereka maunya dibawa kemana, itu yang ngebedain. Itulah yang kemudian bikin federasinya manggil Pak Hang Seo gitu. Karena dirasa Park bisa punya visi lah gitu, punya visi untuk ngebawa timnas Vietnam tuh ke depannya bakal gimana gitu. Ini yang berbeda sama Indonesia ketika ngontrak Shin Tae-yong gitu. Indonesia ngontrak Shin Tae-yong kan setelah Vietnam ngontrak si Pak Hang Seo, setelah Thailand ngontrak Akira Nishino gitu. Udah kayak orang tetangga beli TV juga. Gitu. Panas gitu. Gengsi. Itu makanya saya lihat kemudian di banyak sisi si perekrutan Shin Tae-yong juga jadinya nggak efektif gitu. Walaupun
dalihnya katanya peningkatan prestasi itu mah pasti. Cuman kan Sintayong nggak dikasih tahu dia harus ngapain, harus apa. Maksudnya adalah targetnya yang paling realistisnya tuh gimana gitu. Apakah dia diberitahu situasi di sepak bola Indonesia itu seperti apa gitu. Karena kita juga sudah mengalami pelatih yang jauh lebih bagus daripada Sintayong gitu, Luis Milla gitu. Dan akhirnya kan nggak jadi kemana-mana juga karena emang visinya masalahnya, pasalnya di visinya. Nah, yang namanya visi dengan keinginan beda. Kalau keinginan, orang yang jadi terbaik itu keinginan. Kalau bicara visi adalah udah juga satu paket sama bagaimana cara mencapai terbaik itu gitu. Itu yang beda. Visi dan misi berarti kan barengan soalnya. Nah, Indonesia yang membedakan Indonesia dengan Vietnam dengan Thailand, mereka visinya jelas, tapi kalau secara liga mah kita nggak jauh beda, secara fasilitas mah sama sebenarnya. Cuman visinya ke depan dan juga yang kita bahas juga tadi sebelumnya fokus. Karena saya ada selalu merasa kitanya juga belum fokus untuk bikin sepak bola kitanya jadi jauh lebih baik gitu. Masih mikirin faktor-faktor yang lain gitu, masih mikirin hal-hal lain di luar sepak bola yang kemudian bikin si sepak bolanya jadinya jadi part kesekian. Padahal kalau misalnya emang mau maju ya harus fokus gitu ngurusin sepak bola. Kamu kerja di PSSI misalkan berarti yang ngurus bola bukan ngurus yang lain ya. Gitu itu misalnya. Ya fokusnya di sana gitu kecilnya mah kayak gitu aja. Iya, jadi visi sekarang makanya tadi juga saya baru tahu Sintayong dikontrak. Mau ngapain gitu maksudnya? Akan harusnya kan entah federasi lah ya, mungkin dia rapat dulu lah, kita visinya 2 tahun ke depan jadi juara AFF. Kan jelas kan siapa siapa nih pelatih yang cocok, ambillah Sintayong ketika yang terjadi Sintayong diambil dia mau ngapain itu ngelatih lah ngelatih ke Indonesia. Kalau Indonesia misalkan dengan visi seperti itu pelatih lokal juga ya bisa aja. Maksudnya itu kalau misalnya emang visinya lagi saukur gitu ya pelatih lokal yang ada sekarang siapa itu dia gitu, gak mesti harus mahal-mahal Sintayong kan, karena udah gengsi udah Sintayong ya kan. Kalau buat saya buat pandangan saya gitu. Karena pada akhirnya visinya jadi penting gitu. Visi itu kan istilahnya kalau misalnya di ibadah mah niatnya. Nawaitunya apa gitu. Kalau misalnya nawaitunya udah jelek ya pasti kemungkinan besar jalan ke depan juga ya jadi nggak benar juga. Bener itu berarti sepak bola Indonesia mah saukur aya apa ya? Masih di fase saukur aya, saukur main, saukur aya liga. Saukur ngaramekeun. Saukur gitu. tercatat di FIFA harus gini, gitu. Wah, gitu aja, Bo. Tadi kan sudah ada tentang sepak bola, tentang timnas, tentang federasinya juga gitu. Terus perkembangan seperti apa. Nah, mungkin sekarang kan kita juga suka nonton bola, Bo ya. Terutama ya Liga 1 lah ya. Liga 1 kan sekarang nggak ada penonton di stadion, otomatis semuanya di TV. Nah, kan saya suka aneh nih, Kang, untuk penayangan secara broadcastingnya gitu ya, misalkan di TV. Suka banyak kan, ya Bu ya? Misalkan kita lagi asik nonton, lagi rame gitu, tahu-tahu tiba-tiba ada layar kecil, iklan gede. Iya, kan kita kan sangat harusnya kan ya saya gini sih, Kang, intinya mah kenapa kita layar mah udah belum terlalu jelas, terus masih dengan hal-hal yang bodoh menurut saya, tiba-tiba ada motor jelas gitu lah. Iya, ada motor parkir di tengah TV gitu kan, ada kopi masuk ke lapang gitu kan. Apa gitu, kenapa sih kenapa sih kita seperti itu sih kan? Apakah alat-alat juga yang berpengaruh gitu? Oh enggak, kalau kita kan itu kan mau gak mau sponsor tuh, kenapa ada iklan-iklan tersebut gitu. Mungkin untuk saat ini yang bisa membiayai keberjalanan sebuah tayangan sepak bola tuh ya sponsor-sponsor besar ini gitu. Dan ya kalau itu mungkin sebenarnya bukan tempat saya untuk berbicara, tapi menurut pandangan saya mungkin ketika deal-dealannya emang seperti itu gitu. Jadinya mau gak mau ya udah ya terjadinya demikian. Cuman mungkin sebenarnya saya juga beberapa kali lihat di Bundesliga tuh ada juga yang sponsor gede di tengah gitu. Tapi timingnya pas gitu. Nah, kayak waktu itu Tag Heuer kalau nggak salah. Itu gede banget sebenarnya. Muncul ngejeblak gitu ya. Cuman beneran sebelum kick off. Sebelum kick off banget gitu. Jadinya kan orang nonton juga nggak terganggu. Yang saya lihat sebenarnya mungkin kedepannya adalah timing dan juga tempatnya mungkin si sponsor ini biar jadinya nggak
nggak mengganggu keenakan orang buat nonton gitu, nggak jadi tiba-tiba layarnya kecil atau sebagainya. Ya kan kalau kita mau ya udah mati TV 14 ini tambah itu diperkecil, repot gitu, tiap pemain sayap ngambil bolanya mana. Nah, Kang secara alat kita tertinggal memang kan dengan sepak bola Eropa ya secara itu mah jelas. Jelas ya. Kalau dengan Malaysia sama nggak sih Kang, atau Malaysia lebih unggul? Malaysia lebih unggul sedikit penayangan ya secara kualitas. Karena saya pernah ketemu kebetulan sama pihak penyiarannya juga ya. Yang jadi problem juga sebenarnya ada faktor dari sisi konsumennya juga. Maksudnya gini, di Indonesia nggak semua orang TV-nya flat screen gitu ya. TV-nya ya mungkin TV yang banyak di orang kota TV-nya gitu ya. Si kualitasnya kan di daerah masih ada yang pakai TV tabung. Ada yang masih kalau TV pakai Petromax, saya nggak tahu ya, bisa jadi masih ada ya. Yang ya gitu kan. Saya nggak tahu juga, tapi mungkin masih ada. Itu sebenarnya saya pernah nanya ke pihak broadcaster tuh salah satunya faktornya itu juga. Jadi diharapkan, dan saya juga menyepakati tindakan mereka. Maksudnya gini, karena kan sepak bola buat semua ya. Biar mau gak mau si siaran teh biar buat semua gitu, nggak cuman buat orang yang punya TV-nya bagus aja gitu. Cuman emang jadinya secara kualitas karena berusaha agar bisa tetap masukin gambar ke TV-TV yang lama ini, akhirnya di TV yang lumayan bagus tuh jadinya kan jadi kurang ya. Kalau nggak burem lah, kalau nggak keresekan lah gitu. Itu yang kemudian jadi faktor, dan emang ini juga jadi salah satu faktor pembeda antara tayangan di sepak bola Indonesia dan juga di yang lain. Di Malaysia apakah ada TV yang masih kotak? Masih, cuman emang kalau Malaysia memilih untuk ngikutin ke atas lah istilahnya si kualitasnya. Jadi ngikutin yang emang si kelas atasnya gitu. Sementara Indonesia buat saya justru berarti ya emang mereka mikirin juga orang yang kurang teh. Ya mereka juga pengen nonton bola kan. Nggak egois. Nggak egois itu. Pengen keren tapi ya kasihan kan sepak bola untuk semua deh kan. Semua kalangan yang gitu. Muda, yang tua. Nah itu. Terjawab Kang, terjawabnya. Kan suka sakit mata boy ya. Tiba-tiba. Kita juga kan jangan enak sendiri lah, lihat juga yang punya TV. Nah, ya kayak misalnya lagi di, nggak tahu sih, apakah pernah kita lihat di Warkop atau di Warteg TV-nya flat screen kan jarang ya. Jarang ya. Pasti kan masih TV kotak kan. Nah itu yang kemudian jadi salah satu yang juga dikejar gitu sama pihak broadcaster, karena mereka juga ya berhak buat nonton tayangan sepak bola juga. Nah di sisi lain, toh di TV yang lebih bagus nggak jadi perubahannya, nggak jadi jatuh banget juga kan. Walaupun emang secara kualitas kita juga agak lumayan capek lah gitu ya nontonnya, ketika misalnya nontonnya di ya kadang ya tadi itu kekeresekan atau enggak layarnya jadi berubah sih dimensinya gitu-gitu. Tapi kan ya itu kalau saya pernah dengar, dan juga saya sepakat sih ya, emang harus ngejar yang lainnya juga. Iya gitu. benar. Gitu baik gitu. Kita menikmati, yang penting sepak bola untuk semua. Nah sekarang juga masuk ke gosip gosip tentang selebritis. Nah kan banyak nih Kang Aun selebritis yang sekarang membeli klub sepak bola ya. Ya ada beberapa lah ya, mungkin yang di Liga 2 seperti apa Bu? Rans ya. Ada Ahapati gitu. Nah untuk melihat fenomena itu sendiri, bagus nggak sih investasi kepada sepak bola gitu di Indonesia? Bagus nggak sih Kang? Saya sih kalau di satu sisi saya ngerasa ini positif ya. Maksudnya berarti sepak bola kita tuh udah menarik minat lah gitu. Jadi investor mau invest di sana, karena kan juga udah sering jadi masalah ya, klub bangkrut, klub gak punya dana, klub kesulitan keuangan dan lain-lain. Dengan adanya investor ini kan bisa jadi dengan investor seleb ini mancing teman-temannya yang lain untuk melakukan hal yang sama. Cuman yang saya takutin ya cuman satu, beli klub ini jadinya mirip dengan bisnis kue. Jadinya sekedar punya dan gak diseriusin gitu. Karena kan bisnis kue artis dulu booming juga kan. Booming juga, dan ketika sebuah klub akhirnya diakuisisi oleh selebriti itu juga kan jadi ramai ya. Akhirnya si A pengen juga, si B pengen juga, si C pengen juga. Di satu sisi ini mungkin jadi salah satu tanda salah satu ciri berapa kaya artis tersebut gitu. Ini si punya klub teh gitu. Oh ya, si artis A emang kaya nih karena punya klub gitu. Itu kan jadinya salah satu faktor juga. Yang saya takutin adalah kasusnya jadi kayak kue artisnya juga gitu. Kue artisnya kan setelah bertahun-tahun jadinya nggak kemana-mana juga gitu. Itu yang saya takutin. Takutnya
cuman euforia awal aja gitu. Iya. Euforia, oh ya saya punya klub gitu. Tapi akhirnya gak diseriusin juga gitu. Karena kan ya dia juga sibuk ya sebagai artis ya. Maksudnya gak diseriusin juga. Jadinya punya nanti kalau misalnya ada apa-apa ya udah terbengkalai gitu. Oke, itu sih yang ditakutin, Pak. Iya. Tapi kalau secara investasi nih, Kang, ya, secara investasi bisnis di sepak bola Indonesia bagus nggak sih, Kang, menurut Akang? Kang Aun? Bagus nggak sih? Kalau menurut saya, kalau misalnya harapannya untuk dapat return atau cuan balik dengan cepat enggak sih? Nggak ya, kurang bagus. Emang agak cukup lama ya di bola Indonesia mah gitu, nggak bisa maksudnya Akang invest musim ini gitu, akhir musim langsung muter ya enggak. Emang agak ada waktunya dulu. Jadi kalau di luar gimana? Seperti yang Newcastle kemarin-kemarin tuh. Itu juga sebenarnya sama, cuman karena melibatkan angka yang lebih besar, jadi nggak terlalu kerasa lah gitu si bangkar-bangkarnya teh gitu. Kalau di kita kan karena jumlahnya masih belum terlalu besar gitu, jadi kerasa gitu. Kayak misalnya buat Rudy Hartono kan kalau ngeluarin uang 1 juta biasa aja kan. Iya. Ai buat Arurang makan aduh. Udah langsung gituan kan. Ya gitu misalnya teh gitu. Jadi investasi untuk di sepak bola Indonesia mah sebenarnya mah belum sih. belum ya, kurang belum. Akan cocok untuk pemain yang sabar. Oh, Jadi emang ibaratnya udah kayak orang nabung reksadana gitu. Jadi disimpan aja disimpan gitu. aja lah ya. Jadi disimpan aja. Jadi jangan ngarep langsung. Oh ya bulan depan langsung ada hasil gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau di bola Indonesia emang harus ada prosesnya, ada burning money-nya dan lain-lain. Nah, jadi bisnis di sepak bola Indonesia mah gitu, kayak gambling lah, maksudnya bukan gambling. Nggak bisa instan terasa langsung. Gitu. Jadi kudu sabar we gitu. Kudu sabar dan harus banyak nombokan mungkin ya. Ya mungkin pasti banyak juga yang nombokan banyak. Sekarang mau latihan bola nggak punya beli. Gitu. Nah, Kang, ini pertanyaan terakhir, Kang. Banyak saya yang lagi rame supporter dan investor atau pemilik klub itu harus sejalan. Katanya bisnis sepak bola. Jadi mereka pengen, yang diinginkan para supporter di Indonesia ini lagi rame itu harusnya bisnis seimbang dengan prestasi. Dan si supporter ini sejalan dengan investor. Itu menurut pandangan Kang Aun harus seperti apa sih, Kang? Seperti itu tuh pandangan seperti itu. Emang kalau pandangan saya gini. Oke. Karena klub sepak bola juga perusahaan harus mengedepankan profit ya. Karena nggak ada lagi perusahaan ya. Kalau perusahaan tidak mengedepankan profit ya itu mah tuh koperasi namanya. Ya. Sementara tapi di sisi lain si perusahaan ini juga klub sepak bola. Klub sepak bola kan terlibat supporter, terlibat pemain ya. Aspek sepak bolanya juga harus diperhatikan gitu. Kalau cuan terus tapi nggak berprestasi ya buat apa gitu. Bener kan? Itu sebenarnya yang kemudian kalau di Jerman kan ada 50+1 kan. Jadinya ada kepemilikan kalau kalau bahasa di Jerman 50+1, kalau di Spanyol socios namanya. Jadi ada beberapa supporter punya suara lah di dalam penggerakan apa ya, dalam arah klub lah gitu. Kan waktu di Spanyol waktu Real Madrid mutusin mau beli Beckham tuh kan ada tekanan juga di supporter gitu. Kalau misalnya ya tidak setuju dengan langkah tersebut, atau nggak ketika Barca mau ngelepas Messi juga kan ada tekanan juga gitu. Yang jadi sering masalah adalah yang saya lihat klub takut supporter terlalu menekan juga gitu, terlalu ngepres gitu ya istilahnya. Tapi di sisi lain supporter juga ada ketakutan yang sangat wajar ketika merasa takutnya klubnya justru tidak dijalankan dengan baik oleh manajemen gitu. Ini sebenarnya teh istilahnya entitasnya beda-beda gitu. Ketika ngomongin manajemen, ngomongin klub, ketika yang dikritiknya manajemen bukan berarti nggak sayang sama klubnya gitu, tapi ya yang menjalankan bisnis klubnya dirasa tidak sesuai gitu. Nah, kalau misalnya mau berjalan beriringan secara teori memang idealnya kayak di Spanyol dan juga Jerman gitu ya. 50+1 itu. Ya, dari 50+1 dan juga istilahnya ada dewan lah ya. Dewan di ini buat mewakili karena mau gak mau supporter yang tahu nilai klubnya gitu. Betul. Mau gak mau yang tahu nilai klubnya supporter kan, bukan investor. Yang tahu kondisi sejarahnya, yang tahu nilai, misal di Bandung gitu, yang tahu
yang tahu nilai yang tahu nilainya Persib, yang tahu sejarahnya, artinya Persib buat Kota Bandung ya kan bobotohnya gitu ya. Oh iya. Sementara kan investor ya taunya bagaimana Persib bisa profitable gitu. Kan beda ya. Nah, ini yang kemudian memang sebenarnya yang harus dilakukan adalah jembatan sih. Iya. Dan adanya Sosios dan 50+1 itu menjembatani dua pihak gitu. Supporter jadinya tidak hariwang lah istilahnya, tidak hariwang klubnya diapa-apain. Di sisi lain investor juga tahu ini teh harus diapain klubnya gitu. Idealnya demikian. Idealnya demikian memang. Cuman situasinya kan mungkin agak beda di Indonesia dan juga negara-negara lain. Bedanya gimana nih Om? Banyak bedanya lah. Banyak bener banyak. Saya baca 50+1 itu keren. Terus Chelsea juga punya Chelsea Pitch Owner itu ya, yang CPI. Ada kalau Arsenal tuh Arsenal Supporter Trust. Ya, gitu. Itu jadi memang suara supporter itu mereka dengar gitu. Maksudnya dengar. Jadi untuk pengambilan pemain bintang itu harus diobrolin dulu sama supporter. Jadi gimana nih ngambil si Anu misalkan pakai gitu. enggak gitu. Ah gitu. Ya, walaupun pada akhirnya kadang memang manajemen juga ya langsung aja dibeli pemainnya gitu. Ada juga, tapi kan setidaknya ya supporter juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut gitu. Kalau di kita mungkin masih berproses ya ke arah sana. Semua pihak masih berproses untuk jadi jauh lebih baik. Jadi mungkin prosesnya dulu dilakukan gitu. Mungkin untuk mencapai kayak di Jerman, kayak di Spanyol itu ya masih butuh waktu juga. Ya gitu Tapi bisa nggak Om itu? Bisa ya. Tongsok nyalakeun PSSI, maka kan kita mah federasi. Nah, kan saya nggak tahu, Bu. Nah, sekarang setelah ada ilmunya tahu. Jadi apa yang harus diperbaiki sepak bola kita? Kita kan secara hematnya ini mah PSSI yang salah. Ini mah pelatih, PSSI. Ini mah pemain. kan nggak inilahnya maksudnya teh akhirnya kita lazim tahu, lah ya. Kita juga punya tanggung jawab untuk membangun sepak bola Indonesia. Nah, jadi siapa tahu juga kita punya rezeki mau beli ini, Bu. Beli klub. Nah, tapi tadi kan kata Kang Aun sendiri, lama cenah buat bisnis klub mah. Jadi gitu. Saya mending bisnis patin aja. Patinnya insya Allah sekarang melak, nanti 2 bulan kemudian ada. Gitu mah ya terjadi saya beli klub lilanya. Mau investasi nanti kabar-kabar patin ada saya. Itu aja Kang Aun, terima kasih nih waktunya. Siap. Terima kasih juga di Pro Station. Akhirnya terserahkan juga Kang nuhun pisan Kang, jadi saya tahu. Mungkin kita nanti yang diundang ke box to box. Iya, ngobrol naon ya terserah. Ada. Mau tentang badminton, oke. Oke, kita paham. Karena badminton Brazil nggak bisa ngalahin badminton Indonesia. Indonesia itu apa yang terjadi? Karena berkah dari Tuhan. Gitu. Balik lagi, ada rezekinya ya. Ulah sirik-siriknya apa Argentina GHC juara Thomas Cup ya. Nggak akan bisa. Indonesia mah insya Allah. Kamari 14 tahun, 19 tahun tanpa gelar. 19 tahun. 19 tahun. Oke lah gitu aja lah ya Pak ya untuk episode kali ini. Sekali lagi Kang Aun, sehat selalu Kang ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses. Ya, sukses. Saya Jebo. Saya PS Good. Saya Aun Rahman. Oke, bye.